Oke, telah disajikan, saudara-saudara. Intinya, demokrasi ada dan ada dalam kualitas yang buruk. Kita bisa berpikir misalnya, seandainya unit analisisnya bukan provinsi tapi dapil, kan secara teoritis dapil itu diurus oleh wakilnya itu. Jadi kita bisa perlihatkan di dalam satu peta besar bahwa anggota DPR dari dapil itu sebetulnya yang menyebabkan buruknya demokrasi di dapil bersangkutan. Itu untuk pentingnya untuk kampanye. Mungkin kita bisa keluarkan cross kalkulasi untuk soal itu. Nah, kalau sorotan diberi pada Sulawesi Utara, saya senang karena dia tinggi itu. Jadi Sulawesi Utara itu mensubsidi indeks demokrasi nasional sehingga bisa nyampe 61. Yogyakarta juga. Ya, juga mensubsidi DKI yang minim. Nah, kalau DKI misalnya kita bisa tanya apa rendahnya indeks demokrasi itu adalah semacam Jokowi paradoks. Mungkin. Tapi kalau kita kasih variabel baru, iya Jokowi paradoks. Tetapi penyebabnya adalah FPI effect. Boleh aja kita anjurkan pers untuk menulis itu dalam ya dengan data yang kuat, kan ada data yang kuat di situ kan gitu soalnya. Oke, saya kira itu sebelum saya tergoda untuk terus ngebully di sini, silakan Profesor Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih undangan dari Bang Daniel Hutagalung ya, yang sudah jauh sebelum penelitian ini selesai saya di SMS sampai penelitian ini ditunda gitu kan, hasilnya di SMS lagi mengalami delay gitu. Saya tentunya sangat mengapresiasi hasil dari tim yang dilakukan oleh Mas Bagus, Dr. Bagus Takwin, Mas Alvindra dan Primaidi ya, dan Bang Daniel itu sendiri. Jadi ini tentunya penelitian atau kajian survei yang sangat menarik karena disebutkan di situ indeks demokrasi yang didasarkan atas survei yang dilakukan di hampir mayoritas, hampir keseluruhan provinsi, 30 provinsi ya. Ya, ini luar biasa. Apa yang disampaikan ini tentunya sangat menarik karena saya sangat berminat ya dengan penelitian-penelitian yang topiknya tentang daerah. Sekaligus memang ini adalah bagian mungkin penting dari kita membuat roadmap ya, demokrasi, indeks demokrasi untuk daerah khususnya dan nasional nantinya. Kira-kira itu mengarah kemana? Kalaupun ada pembusukan tadi itu ya, ada mungkin pembusukan dari dalamnya sendiri, kira-kira pembusukan tadi itu akan mengancam infeksi yang akut atau bagaimana kan gitu. Ini yang baru ringan-ringannya dulu. Jadi beberapa temuan atau hasil yang sudah disampaikan ini menjadi pemicu atau tantangan tersendiri bagi kita semua, dan lesson learn apa yang sudah disampaikan dari hasil survei ini, survei atau kajian atau penelitian ini sebetulnya lebih ke survei ya. Survei ya. Penelitian dengan metode survei. Penelitian ke ya, oke. Jadi itu yang mungkin kami tidak melakukan dengan cara yang seperti ini kalau di LIPI, karena kalau ya survei, penelitian ansih gitu. Kami tidak kuantitatif tapi lebih ke kualitatif yang terus mencecor gitu ya, satu kajian seperti saya lakukan yaitu tentang sebelum demokrasi lokal saya melakukan tentang otonomi daerah bertahun-tahun di sejumlah daerah. Setelah itu saya tambah lagi tentang birokrasi daerah.
dan saya lakukan juga bertahun di sejumlah daerah, akhirnya sampai pada demokrasi lokal untuk 3 tahun secara intensif merekonfirmasi apa yang terjadi di 8 kabupaten kota dan 4 provinsi waktu itu saya lakukan ini. Tentunya ini sangat menarik, kita belum melihat ya secara gamblang tadi apa yang disampaikan oleh Mas Bagus ya tadi tentang cross-cutting issues dari 30 provinsi itu apa sebenarnya? Cross-cutting issues, jadi pastinya ada persamaan, perbedaan, tapi kira-kira apa yang berhimpit di situ bersama dihadapi oleh daerah, itu salah satunya. Dan tentunya hal kecil lainnya ya, ini sudah menarik dan luar biasa. Jadi hanya kecil-kecil yang saya sampaikan. Antara lain adalah sebetulnya cakupannya, aspek dimensi terlalu luas buat saya, terlalu banyak. Atas dasar apa kajian survei ini mengatakan bahwa Sulawesi Selatan is the best. Sementara Jakarta, DKI Jakarta, kami pakai KTP Jakarta tapi lalu tidak perlu membabi buta membela DKI Jakarta kalau memang jelek gitu ya. Tapi atas dasar apa dia mendapatkan nilai 41? Dengan dimensi atau aspek yang sangat luas itu. Saya mencoba memberikan ilustrasi bagaimana kita sampai pada satu penilaian yang lebih lebih hati-hati, lebih teliti untuk mengatakan bahwa satu daerah itu memang sudah on the right track melakukan satu demokrasi atau demokratisasi atau menjalankan demokratisasi. Pertama saya ingin melihat yaitu nanti saya akan sampaikan ini ke Mas Daniel ya. Kalau melihat daerah-daerah itu, bagaimana kita memahami nilai-nilai demokrasi lokal? Apakah nilai-nilai demokrasi lokal itu sebagian besar kompatibel atau tidak? Satu hal yang kita catat ketika kita ke daerah, Bapak Ibu sekalian, adalah satu, kita harus senyum dulu. Dan kita jangan pakai framework yang rumit, katanya lipset, dal, dan sebagainya. Jangan. Karena lalu kita membawa semacam frame gitu ya, kerangka foto gitu, yang lalu kita potret, kita masukkan dalam frame. Tidak perlu seperti itu. Kita senyum untuk mengkaji satu proses demokratisasi yang tidak mudah. Negara ini negara arsipelago, yang setiap daerahnya itu memiliki kekhasan karakteristik yang tidak sama, gitu ya, yang berbeda, variatif, gitu. Oleh karena itu, kalau kita katakan pendekatan kita dari nilai-nilai budaya, lalu kita akan masuk dalam satu trap yaitu deterministik, karena political culture gitu ya, nilai-nilai budaya yang lalu membutakan kita tidak sama dengan Australia, kita tidak sama dengan Amerika, oleh karena itu kita tidak demokratis. Salah besar menurut saya. Ada kosakata yang sangat lokal yang tidak bisa dipadu-padankan atau disamakan dengan nilai-nilai demokrasi universal, dan ini yang harus kita hargai. Oleh karena itu, saya masih meletakkan optimisme yang besar terhadap nilai-nilai budaya kita yang nyaris tergerus habis oleh Orde Baru. Karena ada satu pendekatan atau kebijakan yaitu uniformitas, kebijakan penyeragaman untuk semua daerah. Tidak pandang itu Papua, Aceh, Sumatera, bahkan Sulawesi, Kalimantan, harus melaksanakan pendekatan pelaksanaan semacam desa, sehingga kalau di Bali itu ada desa adat, desa dinas gitu ya. Di Nagari, kalau kita melihat Nagari itu selalu mengatakan kita sudah hampir punah, tidak ada lagi itu. Bertahun-tahun saya ke sana, 3 tahun terakhir khususnya untuk sampai pada model demokrasi lokal. Saya memang tidak letakkan buku itu di Gramedia karena mendapatkan funding, katanya tidak boleh dijual. Tapi rasanya saya ingin melengkapi hasil survei ini. Nantinya saya akan revise gitu ya, bentuk revise versionnya itu saya akan publish gitu. Rasanya sudah saatnya kita mengedepankan kembali
keindonesiaan kita, kebangsaan kita, nilai-nilai luhur kita, kemuliaan kita, bahwa kita juga bukan bangsa yang katakan tidak demokratis. Katakan tadi itu ya, ada kategorisasi. Ini Jawa karena feudal gitu ya. Karena kalau Jawa itu pasti syarat dengan paternalisme gitu ya. Syarat dengan patronase, sangat feudal dan sebagainya itu. Sehingga di Pulau Jawa nilainya jelek sekali. Ini hati-hati ini. Ini bukan karena saya orang Jawa ya. Bukan karena saya orang Jawa, tapi kita harus hati-hati atas dasar apa kita memberikan nilai itu. Perspektif yang didasarkan atas kajian yang didasarkan atas perspektif masyarakat, lalu masyarakat yang seperti apa yang diambil ini? Apakah kajian ini melakukan satu FGD ya, yang intensif dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh lokal. Itu yang saya lakukan di Bali untuk merekonfirmasi 35 baik pedandanya, ahli tokoh-tokoh adat dan sebagainya, dari kampus, dari aktivisnya, semua saya libatkan. Jadi sebagian besar uang 2/3 dari 75% dari dana itu langsung mengalir ke daerah, karena memang kita butuhkan primary resources dan secondary resources dari daerah. Nah, ini kekuatan dari hasil kajian indeks demokrasi lokal sebenarnya. Kalau ada nanti ditingkatkan menjadi indeks demokrasi lokal, itu bagus sekali. Oleh karena itu ini yang harus ditangkap oleh kajian ini. Sebetulnya apakah nilai-nilai budaya lokal itu exist? Kalau exist, seberapa jauh, seberapa besar, seberapa signifikan nilai ini mampu menjadi driving force, mampu men-trigger gitu ya, perilaku-perilaku yang lalu kompatibel dengan demokrasi. Apakah Sulawesi Selatan ini, mohon maaf, saya kebetulan dengan pakar sosiologinya, pakar hukum, pakar pemerintahan, aktivisnya, KPU, semua saya libatkan, ada duduk 25 orang di situ. Saya katakan, adakah nilai-nilai khas di Sulawesi Selatan sampai kami ke Wajo, bagaimana merefresh memori kita tentang Wajo, kerajaan lama itu di sana, yang katanya perempuan sangat harus utamakan gitu ya. Itu saya ingin mendengarkan mengapa budaya kekerasan atau tradisi kekerasan kelihatannya sangat menonjol belakangan ini. Adakah sejarah yang belum terputus istilahnya? Dan mereka mengatakan, sosiolognya ini, saya kaget sekali, kami tidak diberikan warisan nilai-nilai demokrasi yang cukup. Kami punya sejarah kekerasan yang juga belum terputus. Dan saya rekonfirmasi dengan Pak Rias Rasid sebagai orang, sebagai katakan pakar yang sudah merantau, dan dia mengaminkan itu. Wah ini, jadi ini yang harus di cross check, karena penelitian itu tidak final menurut saya. Jadi bisa kita boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Kita samakan, kita tidak boleh salah, tapi tidak boleh, kita boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Dan oleh karena itu kajian ini bisa saja perlu direkonfirmasi. Apakah kekerasan yang ada di sana itu juga bisa menunjukkan betapa demokratisnya masyarakat Sulawesi Selatan, di urban lagi, di ibu kotanya lagi, gitu kan? Nah ini jangan sampai nanti kita tersesat gitu ya, dengan satu kesimpulan yang ternyata tidak di-backup oleh argumen yang cukup baik secara nilai-nilai budaya. Tadi saya belum selesai bagaimana melihat keutuhan demokrasi lokal dari segitiga. Saya mencoba membuat segitiga seperti ini ya. Jadi pucuk segitiga itu sebetulnya adalah nilai-nilai budaya. Yang kedua adalah pendekatan peran aktor atau elit. Seperti apa? Apakah mereka ini mendriving force, contohnya dalam pilkada? Apakah penelitian ini juga menekuni apa yang terjadi di pilkada di sejumlah daerah ini? Dan apa peran mereka, aktor dan elit ini? Dari berbagai background, apa yang mereka lakukan? Mereka constraining atau mereka menjadi fungsional, dalam arti mendorong proses demokratisasi itu dari semua tahapan pilkada. Kalau itu halnya mendorong, pastinya positif. Tapi yang saya temukan kok negatif gitu. Mereka seolah-olah putus gitu ya, memutus mata rantai antara
pilkada itu dengan proses demokratisasi yang harusnya syarat dengan konsolidasi atau deepening demokrasi ini. Jadi ini apa yang salah dengan pilkada kita? Saya termasuk tim yang ikut dalam rancangan undang-undang pilkada, dan saya menyayangkan gitu, apa banyak hal yang tidak cukup langsung diberikan payung hukumnya secara mengikat gitu ya dalam RUU pilkada itu, tapi yang ada kan masih lobby-lobby seperti ini. Ya, itu cerita lain, tapi cerita ke daerah lagi. Segitiga satunya lagi, ya kalau kita bayangkan, satunya lagi adalah kelembagaan lokal. Ini penting sekali. Dan kelembagaan lokal ini kalau kita lihat apakah sudah terjadi institusionalisasi demokrasi, gitu ya, nilai-nilainya tadi itu, baik di lembaga formal, ya, kelembagaan lokal yang formal maupun yang informal. Jadi kalau kita melihat Sumatera Barat yang syarat dengan nilai-nilai budaya lokalnya, adat istiadat dan sebagainya, dibandingkan dengan Jawa Timur yang mungkin tidak ribet adatnya itu, tidak ribet. Jadi perempuan seperti saya di Jawa Timur ini tidak dibebani oleh acara-acara adat. Tapi jangan dikata apa yang terjadi dengan di Bali dan Sumatera Barat. Jadi perempuan diletakkan sangat terhormat di acara-acara adat, berperan penting di situ, tapi tidak di ranah publik atau politik. Gitu. Sampai ke sana penelitiannya, Mas? Belum. Oke, kita lengkapi nanti, Mas. Ini menarik sekali. Jadi kita sama-sama peneliti ingin melengkapi itu sebetulnya. Dan tentunya ketika tiga landasan, saya mengatakan adalah kalau ada pilar, ini subpilar, gitu ya. Kita melihat subpilarnya itu adalah nilai-nilai budaya yang seharusnya menjadi driving force, gitu ya, mampu memobilisasi, mampu bagaimana nantinya memaksa para elit aktor itu merefleksikan, gitu ya, nilai-nilai budaya yang memang ada di daerah masing-masing. Lalu melalui aktor tadi itu, kalaupun budaya tidak bisa unggul atau tidak bisa diperankan secara memadai, kita harapkan ada kehadiran dari aktor dan elit ini justru yang mampu mendriving force gitu. Tapi meleset lagi, mereka bahkan itu selalunya cenderung untuk memanfaatkan, menghalalkan semua cara gitu ya, perselingkuhan yang luar biasa gitu yang terjadi dalam semua tahapan pilkada dan sebagainya, sehingga apa yang kita harapkan dengan peran aktor itu meleset. Cross cutting issues yang sangat jelas dari sejumlah daerah-daerah tadi adalah peran kelembagaan lokal, bukan peran karena tidak berperan, kelembagaan lokal yang tidak berperan. Jawa Timur yang saya harapkan mampu menunjukkan melalui DPRD-nya, gitu ya, melalui pemerintahannya, kan banyak sekali. Di Jawa Timur itu setiap tahun ada penghargaan dari JPIP, ada otonomi award dari JPIP. Semua daerah didorong untuk efektif, untuk melakukan good atau best practices. Tapi juga masih yang namanya tadi itu ya, transparansi atau public accountability yang tidak ditunjukkan secara memadai oleh kabupaten. Tapi sebagian besar sudah melakukan, semangatnya ada, hanya memang jumlahnya belum sangat banyak. Jadi untuk semua daerah cross cutting issues-nya adalah belum terbangunnya kelembagaan lokal sebagai institusi demokrasi yang mampu memfungsikan itu. Nah ini masalahnya lagi. Jadi mengapa tadi sampai pada satu kesimpulan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya lupa tadi membawakan untuk dipresentasikan, tapi saya dengan senang hati membagi ini ke Pak Daniel, nanti Mas Daniel, untuk bagaimana memahami demokrasi lokal itu untuk kita lakukan. Siapa tahu ada funding yang mendengar gitu ya, mendapatkan. Saya senang sekali karena bukan saya melakukan, tapi saya senang sekali ini dilanjutkan karena ini penting banget menurut saya. Demokrasi Indonesia tidak bisa dilihat dari Jakarta.
Demokrasi Indonesia dengan otonomi daerah bagaimanapun juga akan diwarnai oleh daerah-daerah. Oleh karena itu, ini saatnya memang tidak hanya membangun Indonesia dari daerah, tapi bagaimana menciptakan real demokrasi ala daerah-daerah itu yang bisa diberikan satu koridor, katakan, kalaupun ada parameter, ada dimensi atau aspek, indikator dan sebagainya, itu kita buat sesuai gitu ya. Tidak terlalu muluk-muluk seperti mungkin demokrasi yang diterapkan di Amerika atau di Australia ya, seperti saya tinggal lama di sana. Tapi menurut saya bangsa ini hanya butuh satu, menurut konstitusi kita ya, Mas Rocky, yaitu mensejahterakan masyarakat. Pemerintahan daerah yang demokratis yang mensejahterakan masyarakat. Jadi pembusukan akan terjadi karena apa? Pemerintah daerah tidak bisa melakukan saling empowering dengan masyarakat. Jadi kembali lagi sebetulnya demokrasi ini dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Inilah cara kita bersepakat tentang demokrasi, tidak lain tidak bukan, untuk memajukan masyarakat daerah, untuk memberikan nilai dignity pada masyarakat. Ini yang menjadi mimpi besar kita menurut saya, karena sebetulnya dignity itu bagian tak terpisahkan dari satu negara yang berdaulat. Untuk apa kita berdemokrasi kalau masyarakatnya tetap bodoh, masyarakatnya tetap dieksploitasi, gitu kan? Dan pemilu legislatif kemarin menunjukkan bahwa masyarakat bisa dieksploitasi dengan uang receh, gitu. Nah ini yang pastinya tampaknya ke depan kita memang harus menurunkan gitu ya, menurunkan langsung bagaimana kita melaksanakan demokrasi, karena Indonesia ini arsipelago, tidak mungkin didikte hanya dari Jakarta. Buktinya ada daerah-daerah, sejumlah daerah seperti di Surabaya itu ada Bu Risma di sana yang mampu melakukan terobosan luar biasa, saking luar biasanya luar biasa. Dan itu diakui dunia kan sebagai wali kota, the best wali kota in the world gitu. Jadi menurut saya ternyata Jakarta tidak mampu melakukan itu sebagai ibu kota atau nasional, maksud saya bukan Jakarta DKI tapi nasional, tidak mampu melakukan terobosan itu. Tapi Surabaya dipimpin seorang perempuan, ini sudah bias gender ini. Pengakuannya itu mampu melakukan itu, luar biasa menurut saya. Saya diminta untuk menjadi tim inovasi daerah yang menseleksi inovasi daerah. Saya memberikan nilai luar biasa pada daerah-daerah yang mampu melakukan itu. Tapi menurut kepala daerahnya, Bapak Ibu sekalian, yang dia katakan, ini bukan tanpa resiko. Saya rugi sebetulnya secara material. Karena apa? Dia hanya benar-benar berkorban atau mendedikasikan itu semua hanya untuk kotanya, untuk daerahnya, untuk masyarakatnya. Untuk dirinya sendiri tidak tersisa. Itu resiko. Tapi penghargaan yang diberikan kepada seorang kepala daerah seperti itu luar biasa, tak terbeli menurut saya. Dan itu yang tidak mau dilakukan oleh sebagian besar pimpinan daerah, karena itu berat sekali. Dan sampai saat ini Bapak Ibu sekalian, kita mencatat ada 325 kepala daerah yang sudah masuk penjara. Dan masih ada 187 daerah tertinggal. Apa yang harus kita lakukan ini? Mumpung pemilu ini, apa yang harus kita lakukan ke depan? Apa yang kita harapkan? Dan apa yang harusnya gitu ya, kita tampilkan di pemilu 2014 ini melalui pemilu presiden, supaya presidennya tahu ada pekerjaan rumah yang luar biasa di Indonesia. Kok berani gitu ya ngelamar jadi presiden dan calon wakil presiden dan calon wakil presiden, padahal luar biasa beratnya, ya kan? Kok berani gitu? Soalnya Mas Rocky sudah nunggu di demo, gitu kan? Siapapun yang tidak mampu akan di demo. Jadi beberapa hal yang saya sampaikan tadi itu lebih pada share gagasan, share hasil penelitian yang kami lakukan ya. Saya melakukan penelitian sudah cukup lama, sampai hari ini, sampai tahun ini 28 tahun. Jadi udah dongkotan gitu kan. Sudah cukup lama, mungkin sudah bosan gitu. Bosan melakukan penelitian terus menerus,
mengenai otonomi daerah, mengenai birokrasi, mengenai pilkada, mengenai demokrasi lokal, mengenai pemilu dan sebagainya. Mungkin terakhir yang ingin saya sampaikan ya kepada tim peneliti ini adalah bahwa bagaimana membuat metodologi tadi itu yang bisa menunjukkan keterukuran. Jadi dimensi atau aspek tadi itu dan indikator yang lebih jelas gitu. Jadi ukurannya itu konsisten. Bahwa dengan ukuran-ukuran yang konsisten seperti saya melihat bagaimana nilai-nilai budaya di Jawa Timur, nilai-nilai budaya di Sumatera Barat, dan seterusnya, lalu bagaimana peran aktor itu dalam konteks pilkada terakhir, dan terakhir adalah bagaimana model itu diukur melalui 3 analisis, yaitu nilai budaya, peran elit aktor, dan juga kelembagaan lokal. Seharusnya itu. Jadi sampai pada satu nantinya kesimpulan yang sungguh-sungguh bisa menjadi rujukan, jangan sampai membuat satu kesimpulan yang senyatanya lalu kontradiktif. Bagaimana saya bisa mengiyakan langsung Sulawesi Selatan kalau peran aktornya bagus, tapi budaya demokrasi mereka mengakui sendiri, kami tidak inherited. Dan institusi lokalnya juga itu tidak gitu. Sama di Jawa Timur juga seperti itu. Di Jawa Timur tuh kelebihannya satu, networking CSO sama peran aktor ya dalam mempressure kebijakan-kebijakan publik di pemerintahan daerah itu kuat sekali. Mereka berjejaringnya baik melalui kalau di Malang itu ada Malang Corruption Watch gitu ya. Jejaring teman-teman aktivis, LSM, radio, media kuat sekali untuk mempressure itu. Yang namanya rancangan RT/RW gitu ya di Malang itu bisa dibatalkan, dan itu sangat sangat kuat gitu ya, nuansa dari NGO lokal dan juga media lokal berperan untuk menyoroti terus-menerus bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, ini beberapa hal yang menurut saya menarik untuk dikaji selanjutnya, ya, dengan mengeluarkan konstruksi model demokrasi lokal itu atas dasar tiga pendekatan tadi itu, nilai budaya, peran elit aktor, dan kelembagaan lokal. Dan juga saya sudah ada bagian tapi tidak bisa mempertontonkan ini, dan juga tabel pemetaan demokrasi lokalnya. Dan menurut saya yang satu hal yang menarik yaitu toleransi sebenarnya. Melihat toleransi, bagaimana toleransi yang diterapkan di Sumbar, di Jawa Timur, di Sulawesi Selatan, dan di Bali. Dari 4 provinsi ini yang kelihatannya sensi ketika katakan kalau gereja mau dibangun dan sebagainya, itu justru di Sumbar. Sumbar itu masyarakatnya itu menarik sekali, bisa dikatakan sangat pragmatis, tapi tidak dengan isu agama, apalagi kalau sampai ke daerah, tidak dengan isu agama. Mereka lebih resisten untuk itu. Jadi ada pragmatisme yang contoh. Mengapa Pak Yusuf kalah gitu ya di pemilu 2009, padahal yang bersangkutan istrinya adalah orang Sumbar, kalah oleh Demokrat gitu ya. Jadi pragmatis sekali. Pemilu yang lalu Sumbar memenangkan PAN, satu contoh. Jadi sangat mobile, sangat cair seperti itu. Tapi tidak dengan isu agama. Tapi mereka tidak juga menunjukkan kecenderungan penggunaan violence, kekerasan seperti yang terjadi di Makassar. Tidak seperti itu juga. Karena di sana syarat dengan musyawarah mufakat. Nah, itu yang membedakan Makassar ketika kami turun sampai Palopo dan sebagainya itu. Musyawarah mufakat itu agak tidak. Kami ini pemberang gitu kan. Jadi kami ini pemberang. Loh kok sama Pak dengan orang Jawa Timur? Saya bilang gitu. Karena mereka itu Makassar,
Jadi suka langsung gitu katanya. Oh, kalau di Sumatera Barat kuat sekali untuk berdialog dan sebagainya. Jadi itu yang antara lain menunjukkan sebetulnya setiap daerah harus didekati dengan katakan pendekatan tertentu, karena kita tidak bisa menerapkan katakan satu kebijakan. Ini bukan untuk penelitian, tapi kebijakan yang menyeragamkan mereka. Dan ini yang membuat katakan di pucuk pimpinan eranya Orde Baru menunjukkan bahwa sebetulnya daerah-daerah resisten terhadap pusat. Karena apa? Ada pemaksaan yang luar biasa dari pusat terhadap daerah-daerah untuk diberlakukan dengan satu kebijakan yang sama. Mungkin itu dulu beberapa catatan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, seandainya presentasi Profesor Siti Zuhro diajukan lebih dahulu dan pembahasnya adalah Bagus Takwin, maka dualisme itu juga akan diucapkan itu. Artinya di dalam riset selalu ada semacam foreground bahwa saya melihat bumi itu bird's eye view dari kacamata burung, atau saya mau pergi langsung ke lubang ular. Kalau saya zoom out, lubang ularnya hilang. Tapi kalau saya zoom in, saya dipatok ular. Jadi itu dilema dari peneliti selalu. Nah sekarang secara tegas sebetulnya Profesor Siti Zuhro mengajukan counter paradigm, kontra paradigma, bahwa value adalah permanen, dan karena itu kita harus hormati local wisdom. Kira-kira asumsinya begitu, value permanen. Yang permanen itu menjadi soal bila tidak dirawat oleh voluntari dari elit tadi, dari aktor, aktivitas aktor. Dan dia menjadi rumit seandainya ada perawatan dari aktor terhadap value itu, tapi sudut ketiga dari segitiga itu tidak bekerja, yaitu institusi yang mesti nampung dinamika antara subjektivitas aktor dan finalitas value. Oke. Tentu ada risiko kalau kita maksimalkan jalan pikiran itu. Misalnya 2 minggu ke depan HTI akan membuat Hizbut Tahrir Indonesia seminar di Bandung dengan tema mengganti demokrasi dengan sistem khalifah. Satu. Kedua, mengganti ekonomi liberal dengan ekonomi Islam. Nah, di dalam keadaan begitu kita harus hormati desain pikiran itu dengan mempertanyakan apakah yang dimaksud dengan mengganti berarti sistem khalifah lebih baik dari demokrasi dan ekonomi Islam lebih baik dari ekonomi pasar itu. Jangan-jangan dia bilang memang begitu, lebih baik tuh. Jadi sebetulnya kita sedang menuju pada ekonomi Islam, sedang menuju pada demokrasi khalifah tuh. Karena itu kan staging lebih baik, dia bilang. Jadi dianggap oke, di sini udah bagus tapi masih lebih baik ke situ tuh. Jadi kontra paradigm juga bisa menimbulkan absurditas dalam logik. Tapi ada poin yang diterangkan tadi bahwa kelalaian peneliti untuk memperhatikan mekanisme zoom in zoom out itu bisa menghasilkan kesimpulan yang bias. Saya tidak mengatakan bohong tadi, sebab nggak mungkin bohong, jadi kesimpulannya mungkin bias. Jadi pasti ada bias di dalam paradigm multikulturalisme, juga ada bias dalam paradigm universalisme. Itu saya kira situasi perdebatan di tingkat dunia juga semacam itu. Nah, kita sungguh-sungguh ada di dalam satu upaya untuk menghasilkan semacam ukuran untuk menyebutkan sampai di mana sebetulnya
kita merasakan ada demokrasi. Versi bird's eye view kah, atau versi lubang ular tadi? Tentu kita bisa katakan secara Pancasilais kalau dua-duanya ketemu gitu kan. Tapi nggak ada yang namanya metodologi Pancasilais, statistik Pancasilais, margin error Pancasilais, mungkin itu. Jadi oke, ini adalah satu soal dengan maksud yang sama, yaitu memperbaiki kualitas demokrasi, tapi dengan dua sudut pandang yang bukan berbeda sebetulnya, memilih angle yang masing-masing punya akibat. Oke. Nah, proses itu meneliti selama seperempat dan itu ya panjang sekali. Kalau terlalu panjang juga bisa going native.